Langit di atas medan adalah sebuah kanvas yang brutal dan indah. Pada sore hari, ia bisa menjadi lautan api berwarna oranye dan ungu yang membakar gedung-gedung pencakar langit di sepanjang jalan balai kota, atau bisa juga menjadi hamparan kelabu yang pekat, menahan panas dan kelembapan kota yang seolah tak pernah tidur. Bagi Sari, dari jendela kantornya di lantai 28, pemandangan itu adalah pengingat konstan akan dualitas hidupnya. Sebuah karir yang gemilang di bawah bayang-bayang sebuah cinta yang hening dan penuh tanda tanya. Selama 4 tahun terakhir, Sari telah mendedikasikan hidupnya untuk satu hal, atau lebih tepatnya, satu orang. Drian Perkasa. Drian bukanlah sekadar atasannya, ia adalah pusat gravitasi di PT Nandalas Propertindo. Seorang direktur proyek yang namanya menjadi legenda di kalangan pengembang properti di Sumatera Utara. Di usianya yang baru 36 tahun, ia memiliki ketajaman seorang elang dan karisma seekor singa. Tatapannya bisa menembus laporan keuangan paling rumit. Padan senyumnya sebuah peristiwa langka yang hanya muncul sepersekian detik bisa melumpuhkan ruang rapat yang paling tegang sekalipun. Sari adalah tangan kanannya, otaknya yang kedua. Hubungan mereka ditempa di atas panasnya tenggat waktu, begadang hingga larut malam demi proposal tender dan kemenangan-kemenangan besar yang mereka raih sebagai sebuah tim. Dia adalah satu-satunya analis senior yang bisa mengimbangi kecepatan berpikir Drian, yang mengerti filosofi di balik setiap desain bangunannya, yang bisa menerjemahkan visi ambisius Drian menjadi data-data konkret yang meyakinkan para investor. Otak kita ini kayaknya terkoneksi via Bluetooth, Sar. Canda Drian suatu malam setelah mereka berhasil memenangkan proyek pembangunan sebuah kondominium doa di pusat kota. Mereka hanya berdua di ruang kantor Drian yang luas, dengan pemandangan lampu-lampu kota Medan yang berkelip seperti permata yang berserakan. Candaan itu, bagi Sari, adalah sebuah pengakuan, sebuah validasi yang lebih berharga dari bonus manapun. Itulah yang membuatnya rela mengorbankan malam minggunya, mengabaikan ajakan reuni teman-teman SMA-nya, dan menjadikan pekerjaan sebagai satu-satunya prioritas hidupnya. Dia jatuh cinta pada pekerjaan ini, tetapi itu hanyalah alasan yang ia gunakan untuk menutupi kebenaran yang lebih besar. Ia jatuh cinta pada pria itu, pada cara Drian menyugar rambutnya saat stres, pada caranya mengetuk-ngetuk pena di meja saat berpikir keras, pada caranya menatap Sari dengan tatapan hanya kamu yang mengerti setelah sebuah rapat yang alot. Cinta itu adalah rahasia paling kelam, sekaligus paling indah yang pernah ia miliki. Ada sebuah garis demarkasi yang jelas antara atasan dan bawahan, dan Drian adalah seorang ahli dalam menjaga garis itu tetap utuh di depan umum. Kehidupan pribadinya adalah sebuah benteng yang tak tertembus. Dia tidak memakai cincin, tetapi setiap akhir pekan, ia seolah lenyap dari muka bumi. Teleponnya sulit dihubungi, dengan alasan klasik ada urusan keluarga. Gosip di kantor beredar seperti angin muson. Ada yang bilang ia merawat ibunya yang sakit keras. Ada yang bilang ia diam-diam sudah bertunangan dengan putri seorang pengusaha kelapa sawit. Tidak ada yang tahu kebenarannya. Sari memilih untuk menulikan telinganya dari semua itu. Ia hidup dari remah-remah perhatian yang Drian berikan secara eksklusif padanya. Saat Drian tiba-tiba meletakkan sebungkus bika Ambon Zulaiha di mejanya, karena tahu ia melewatkan makan siang. Saat Drian membelanya habis-habisan di depan dewan direksi yang meragukan analisisnya, atau saat tatapan mereka terkunci selama beberapa detik di tengah presentasi, menciptakan sebuah dunia kecil yang hanya berisi mereka berdua. Harapan Sari dibangun di atas momen-momen kecil itu. Sebuah bangunan megah, namun dengan fondasi yang sangat rapuh. Ia terus berharap, suatu hari nanti, ia akan menjadi bagian dari urusan keluarga yang misterius itu, bukan sebagai pengganggu, tetapi sebagai pusatnya. Hingga suatu hari, sebuah perjalanan dinas ke Danau Toba membuka sebuah pintu yang selama ini tertutup rapat, pintu yang menjanjikan surga, namun ternyata hanya sebuah fasad indah dari sebuah neraka yang telah menantinya. Proyek itu adalah mahakarya Drian, pembangunan sebuah resort dan pusat konvensi bintang 5 di tepi Danau Toba, sebuah proyek yang akan menempatkan namanya di peta arsitektur Asia Tenggara selama seminggu. Sari dan Drian harus tinggal di sana untuk finalisasi survei lokasi dan bertemu dengan para pemangku adat. Jauh dari tekanan kantor dan mata-mata kolega, dinding di antara mereka mulai mencair. Di tengah keagungan Danau Toba yang mistis, dikelilingi oleh bukit-bukit hijau yang menjulang gagal dan air danau yang biru kelam, mereka bukan lagi atasan dan bawahan. Mereka adalah dua jiwa yang menemukan frekuensi yang sama.
Mereka menghabiskan sore hari di sebuah kedai kopi di Tomok, berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah mereka bicarakan sebelumnya. Drian bercerita tentang tekanannya sebagai putra satu-satunya dari keluarga terpandang di Medan. Tentang impian ayahnya yang belum terwujud yang kini menjadi bebannya. Sari bercerita tentang masa kecilnya di Pemantang Siantar, tentang mimpinya untuk membahagiakan orang tuanya. Kadang aku merasa seperti sedang memikul seluruh dunia di pundakku, Sar, aku Drian suatu senja, saat mereka berdiri di tepi tebing di Huta Ginjang, menatap danau yang terhampar luas di bawah mereka. Hanya saat bersamamu aku merasa bisa sedikit bernapas, hati Sari menghangat. Inilah Drian yang sesungguhnya, Drian yang rapuh, yang lelah, yang tersembunyi di balik topeng direktur yang sempurna. Malam terakhir mereka di sana adalah malam yang mengubah segalanya. Setelah makan malam dengan hidangan ikan arsik yang lezat di sebuah restoran terapung, Drian mengajaknya berjalan-jalan di dermaga yang sepi. Hanya ada suara debur air danau dan cahaya bulan purnama yang menari di atas permukaan air. Aku tidak tahu bagaimana caraku melewati semua ini tanpamu, kata Drian. Suaranya terdengar serak. Ia berhenti, berjalan, dan berbalik menghadap Sari. Ia menangkup wajah Sari dengan kedua tangannya. Tatapannya begitu dalam, begitu intens, seolah sedang mencoba mengatakan ribuan kata tanpa suara. Kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar melihatku, Mai, bukan sebagai direktur, bukan sebagai anak perkasa, tapi sebagai Drian. Dan kemudian, di bawah langit toba yang berbintang, ia menciumnya, sebuah ciuman yang membawa serta seluruh keindahan dan keperihan danau itu, ciuman yang terasa seperti sebuah janji, sebuah pengakuan. Seluruh penantian Sari selama 4 tahun, terasa lunas malam itu. Ia menyerahkan hatinya tanpa ragu. Gue percaya bahwa inilah awal dari segalanya. Namun, saat bibir mereka terlepas, Sari melihatnya lagi, sebuah kilatan kesedihan yang sama seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Tetapi kali ini lebih jelas, lebih menyakitkan, sebuah penyesalan yang membayangi momen paling indah dalam hidupnya. Aku harap kamu bisa memberiku sedikit waktu lagi. Sar, bisik Drian, suaranya nyaris tak terdengar. Ada sesuatu yang harus aku selesaikan dulu. Sari, yang masih terbuai oleh sihir ciuman itu, hanya mengangguk. Ia akan memberinya seluruh waktu di dunia. Ia tidak tahu bahwa waktu yang Drian minta adalah waktu yang ia curi dari wanita lain. Sekembalinya ke Medan, hubungan mereka memasuki sebuah labirin yang membingungkan. Di kantor, mereka adalah profesional yang menjaga jarak. Ciuman di Danau Toba seolah menjadi rahasia terlarang yang mereka simpan bersama. Namun, di luar jam kerja, dunia rahasia mereka mulai terbentuk. Pertemuan-pertemuan mereka selalu terasa seperti operasi intelijen. Makan malam di restoran-restoran kecil yang tidak populer di daerah Medan Tambun, menonton film di bioskop pada jam-jam paling sepa, atau yang paling sering, Drian akan datang ke apartemen Sari larut malam. Setelah memastikan tidak ada yang melihatnya, di dalam ruang aman apartemen Sari itulah, Drian akan melepaskan topengnya. Ia akan menjadi sosok yang hangat, penuh perhatian, dan rapuh. Mereka akan memasak bersama, menonton film hingga pagi, dan berbicara tentang segala hal. Di sanalah Sari merasa benar-benar memilikinya. Namun, setiap kali akhir pekan tiba, Drian akan lenyap. Ponselnya akan sulit dihubungi, dan jika diangkat, suaranya akan berbisik dengan alasan sedang menemani mama. Awalnya, Sari percaya. Dia membangun sebuah narasi di kepalanya, bahwa Drian sedang dalam proses yang sulit untuk melepaskan diri dari sebuah ikatan masa lalu, entah itu tunangan yang dijodohkan, atau tanggung jawab keluarga yang berat. Ini rumit, Sar, lebih rumit dari yang bisa kamu bayangkan, kata Drian suatu kali saat Sari mencoba bertanya. Keluargaku, mereka tidak mudah, tapi aku sedang berjuang untuk kita. Tolong, percaya padaku. Dan Sari percaya. Ia memilih untuk hidup dalam ruang abu-abu itu. Memegang erat janji-janji Drian, ia menjadi seorang ahli dalam menafsirkan keheningan, mencari makna dalam setiap jeda percakapan. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa menjadi wanita rahasia hanyalah sebuah fase sementara sebelum ia bisa menjadi satu-satunya. Ia mulai menjauh dari teman-temannya. Takut rahasia ini terbongkar. Apartemennya menjadi satu-satunya dunianya. Sebuah sangkar emas tempat ia menanti kedatangan sang raja. Ia tidak sadar bahwa di luar sana, kehidupan terus berjalan. Dan kebenaran memiliki cara yang kejam untuk menemukan jalannya sendiri. Kebenaran itu datang bukan dalam bentuk sebuah foto atau gosip, tetapi dalam sebuah kebetulan yang fatal. Di tengah kemacetan jalan Sisingamangarajan, Sari sedang berada di dalam taksi.
dalam perjalanan pulang setelah bertemu Clint, kemacetan sore itu begitu parah, mobil-mobil merayap seperti siput. Di tengah kebosanannya, matanya menyapu ke mobil di sampingnya, sebuah SUV hitam yang mewah, dan di balik kemudi, ia melihat sosok yang begitu familiar, Diane. Hatinya berdesir senang, dia baru saja akan mengetuk kaca jendela, saat ia melihat pemandangan di kursi penumpang di samping Diane, seorang wanita cantik dan elegan, dengan rambut disanggul modern, sedang tertawa lepas, dan di pangkuan wanita itu duduk seorang anak perempuan kecil berusia sekitar 4 atau 5 tahun, yang juga sedang tertawa. Diane menoleh pada mereka, dan tersenyum, sebuah senyum yang belum pernah Sari lihat sebelumnya, bukan senyum seorang direktur yang puas, bukan pula senyum seorang kekasih yang penuh gairah. Itu adalah senyum seorang suami, dan seorang ayah, penuh dengan kehangatan dan kebanggaan yang murni. Waktu seolah berhenti, suara klakson dan deru mesin di sekitarnya mendadak senyap. Yang terdengar di telinga Sari hanyalah suara hatinya yang retak. Lalu pecah berkeping-keping SUV hitam itu kemudian berbelok, masuk ke gerbang sebuah sekolah internasional ternama, menjemput anak pulang sekolah. Di sebuah rutinitas keluarga yang normal dan bahagia, taksi yang ditumpangi Sari terus berjalan. Tetapi jiwa Sari tertinggal di persimpangan jalan itu. Jadi, inilah urusan keluarga itu, inilah kerumitan itu, semuanya adalah sebuah kebohongan kolosal. Dia bukan sedang menunggu Diane menyelesaikan masa lalunya, ia adalah perusak masa kini orang lain, ia adalah wanita simpanan. Rasa sakit yang menghantamnya begitu fisik, begitu nyata, hingga ia merasa sulit bernapas. Setiap kata manis Diane, setiap pelukannya, setiap ciumannya, kini terasa seperti racun yang telah ia teguk dengan sukarela. Ia merasa begitu kotor, begitu hina, dan begitu bodoh. 4 tahun hidupnya, seluruh dedikasinya, ternyata ia berikan pada ilusi yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, ia tidak menangis, ia hanya duduk di balkon apartemennya yang gelap, menatap kosong ke cakrawala Medan, kota yang dulu menjanjikan mimpi. Kini terasa seperti saksi bisu dari kebodohannya yang paling besar. Kemarahan mulai membara di dalam dirinya, bukan pada Diane, tetapi pada dirinya sendiri, dan di tengah amarah itu, sebuah keputusan yang dingin dan tajam mulai terbentuk. Sandiwara ini harus berakhir. Maya memilih tempat yang paling tidak terduga untuk konfrontasi terakhir mereka. Merdeka Walk, sebuah ruang publik yang ramai di jantung kota Medan, di mana mereka tidak akan bisa berteriak atau membuat drama. Ia ingin menyelesaikan ini dengan ketenangan yang mematikan. Di tengah keramaian yang menjadi simbol betapa publiknya kebohongan Diane, ia mengirim pesan singkat pada Diane. Temui aku di Merdeka Walk sekarang. Penting. Diane datang setengah jam kemudian, wajahnya tampak bingung dan sedikit kesal karena pertemuannya diganggu. Ada apa, Sar? Kenapa di sini? Sari tidak menjawab. Ia hanya meletakkan ponselnya di atas meja, menampilkan sebuah foto yang baru saja ia temukan di Facebook, foto profil seorang wanita bernama Tania Siregar, foto keluarga, Diane, Tania, dan seorang anak perempuan kecil yang nutup foto yang sama dengan yang ia lihat di mobil. Ekspresi Diane berubah dalam sekejap, dari bingung menjadi kaget, lalu menjadi pucat pasi. Ia seperti seorang aktor yang lupa dialognya di tengah panggung. Sari, aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, gagapnya. Kalimat kles pertama yang keluar dari bibir seorang pembohong yang terpojok. Oh ya, balas Sari. Suaranya dingin seperti es. Jadi, apa yang harus aku pikirkan, Diane? Bahwa kamu punya istri yang sangat mirip dengan teman bisnismu. Atau kamu punya hobi mengadopsi anak-anak secara diam-diam? Hubunganku dengannya sudah lama berakhir. Seru Diane. Suaranya mulai terdengar putus asa. Kami hanya bersama demi putri kami, Alana. Pernikahan kami hanya di atas kertas, untuk menjaga nama baik keluarga Siregar. Kamu tahu sendiri kan keluarga mereka, seberapa berpengaruh di kota ini. Jadi aku ini apa? Potong Sari tajam. Tempat pelarianmu? Proyek sampinganmu saat kamu bosan dengan pernikahan bisnismu? Apakah kamu pernah benar-benar mencintaiku, Diane? Atau kamu hanya mencintai caraku memujamu, caraku membuatmu merasa seperti seorang raja? Diane terdiam, kebenaran dalam kata-kata Sari menamparnya begitu keras. Aku menyukaimu, Mas, ya Tuhan. Aku bahkan mungkin mencintaimu, lanjut Sari. Air matanya kini mulai menggenang, tetapi suaranya tetap tegar. Tapi aku lebih mencintai diriku sendiri, dan diriku yang sekarang tidak sudi lagi menerima cinta dari rasa kasihan.
Aku tidak butuh cinta palsumu yang kau berikan di sisa-sisa waktumu. Ia berdiri, menatap lurus ke mata pria yang telah ia puja selama bertahun-tahun. Selamat tinggal, Drian, nikmatilah kerajaanmu. Aku sudah selesai menjadi budak di dalamnya. Sari berbalik dan berjalan pergi, menembus kerumunan orang yang sedang menikmati malam minggu mereka. Ia tidak menoleh ke belakang. Setiap langkah terasa berat, tetapi juga membebaskan. Ia meninggalkan 4 tahun hidupnya di meja kafe itu, bersama dengan secangkir kopi yang sudah dingin dan seorang pria yang hatinya ternyata jauh lebih dingin. Dunia Sari hancur, mengundurkan diri dari pekerjaan yang ia cintai terasa seperti mencabut separuh jiwanya. Medan, kota kelahirannya, kini terasa seperti kota asing yang penuh dengan ranjau kenangan. Setiap sudut kota mengingatkannya pada Drian. Ia menghabiskan minggu-minggu pertama dalam sebuah kepompong kesedihan. Ia menyewa sebuah kamar kos sederhana di daerah Padang Bulan, jauh dari pusat kota yang gemerlap. Ia mematikan ponselnya, memutus kontak dengan semua orang. Ia butuh waktu untuk berduka, untuk merasakan sakit itu sepenuhnya tanpa gangguan. Suatu hari, saat ia sudah tidak tahan lagi dengan pengapnya kamar kos, ia pergi tanpa tujuan. Kakinya membawanya ke Istana Maimun. Ia duduk di tangga istana yang megah itu, mengamati para wisatawan yang datang dan pergi. Ia melihat keagungan istana peninggalan Kesultanan Delhi itu. Sebuah bangunan yang telah berdiri tegak melampaui berbagai zaman, menjadi saksi bisu dari kejayaan, pengkhianatan, dan perubahan waktu. Di sanalah, di tengah keheningan sejarah, Sari mulai menemukan perspektif. Kisah patah hatinya, betapapun menyakitkannya, hanyalah setitik debu dalam sejarah panjang kota ini. Ia tidak akan membiarkan satu pria menghancurkan seluruh dunianya. Ia mulai memungut kembali serpihan-serpihan dirinya. Ia mengaktifkan lagi ponselnya, meminta maaf pada teman-temannya yang khawatir. Ia mulai membuka laptopnya, merapikan portofolio desainnya yang telah lama ia abaikan. Desain-desain yang ia buat sebelum ia menjadi milik Drian. Ia memutuskan untuk tidak mencari pekerjaan kantoran lagi. Ia ingin membangun sesuatu yang menjadi miliknya sendiri dengan sisa tabungannya. Ia memulai sebuah studio desain grafis kecil dari kamar kosnya. Ia menamainya Studio Mentari, sebuah nama yang menjadi doanya sendiri. Harapan akan adanya fajar setelah malam yang panjang. Awalnya sulit. Klien pertama hanyalah seorang teman yang meminta dibuatkan logo untuk usaha cateringnya. Bayarannya tidak seberapa, tetapi perasaan menyelesaikan sesuatu untuk dirinya sendiri terasa luar biasa. Perlahan, dari mulut ke mulut, karyanya mulai dikenal. Desainnya yang bersih, modern, dan penuh makna mulai menarik perhatian usaha-usaha kecil dan menengah di Medan. Ia menemukan kembali gairahnya, gairah yang bukan untuk menyenangkan seorang atasan, tetapi gairah murni dari proses kreatif itu sendiri. Ia menemukan kembali dirinya, Sari yang cerdas, Sari yang berbakat, Sari yang mandiri. 1,5 tahun berlalu, Studio Mentari telah berkembang pesat. Sari kini memiliki sebuah kantor kecil yang manis di sebuah ruko di Jalan Seisrael. Dengan 2 orang staf muda yang membantunya, ia telah menjadi seorang pengusaha, seorang bos bagi dirinya sendiri. Di tengah kesibukannya membangun kembali hidupnya, cinta datang menyapanya lagi, bukan dalam bentuk badai yang dahsyat, tetapi dalam bentuk gerimis yang menenangkan. Namanya Reza, seorang jurnalis foto lepas yang ia temui saat sedang meliput sebuah acara komunitas yang desainnya ia kerjakan. Reza adalah pria yang sederhana. Ia tidak menjanjikan kemewahan atau masa depan yang gemerlap. Ia hanya menawarkan kejujuran, tawa, dan kehadirannya yang utuh. Ia mencintai Sari apa adanya, bahkan dengan luka masa lalunya. Bekas luka itu yang membuatmu indah, Sar, kata Reza suatu kali saat mereka duduk menatap Danau Toba dari puncak Bukit Holbun, tempat yang sama yang pernah Sari kunjungi bersama Drian. Itu menunjukkan bahwa kamu adalah seorang pejuang. Kamu pernah jatuh, tapi kamu bangkit lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Bersama Reza, Sari akhirnya bisa bernapas dengan lega. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada ruang abu-abu. Ia bisa menjadi dirinya sendiri sepenuhnya. Suatu sore, saat ia sedang di kantornya, sebuah email masuk pengirimnya. Drian perkasa, jantungnya berdebar sesaat. Sebuah refleks dari trauma masa lalu. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membukanya. Isinya panjang, sebuah permintaan maaf yang tulus, yang datang terlambat. Drian bercerita bahwa ia telah bercerai. Perusahaannya mengalami masalah setelah beberapa proyek besarnya gagal. Ia menulis bahwa ia sadar kehilangan Sari adalah awal dari kejatuhannya.
Dia kehilangan kompas moral dan jangkar kreatifnya. Di akhir email, ia menulis, "Aku tidak meminta kesempatan kedua, karena aku tahu aku tidak pantas. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu benar, aku yang salah. Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang tidak pernah bisa aku berikan." Sari membaca email itu, lalu menghapusnya. Ia tidak merasakan apa-apa, tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa kemenangan, hanya sebuah kedamaian. Bab itu telah benar-benar berakhir. Ia menatap keluar jendela, melihat cakrawala Medan di kala senja, langitnya berwarna jingga lembut. Dia teringat pada dirinya yang dulu, gadis yang menatap langit, yang sama dengan hati yang penuh harapan dan kekhawatiran. Gadis itu sudah tidak ada lagi. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Reza. "Lagi di mana?" "Aku kangen." Terdengar tawa hangat di seberang sana lagi di jalan pulang. "Aku juga kangen, mau dibawain martabak piring murni?" Sari tertawa, sebuah tawa yang lepas dan bahagia bau. Ia menutup telepon, hatinya dipenuhi kehangatan. Ia akhirnya mengerti, cinta yang sejati tidak datang dari orang yang kita puja seperti dewa. Ia datang dari orang yang melihat kita apa adanya, yang memilih untuk berjalan di samping kita, bukan di depan kita. Cinta sejati bukanlah siluet yang kita kejar di ujung senja, melainkan mentari pagi yang hangat, yang terbit untuk menyinari hari kita, setiap hari, tanpa syarat. Dan di cakrawala Medan yang baru ini, Sari telah menemukan mentarinya.